Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Masih semangat ya untuk belajar. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, memasuki bab ketiga yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Di sini nanti kita akan belajar tentang materi genetik, hukum pewarisan sifat, dan persilangan. Setelah kalian belajar materi ini, diharapkan kalian mampu mengetahui molekul yang mendasari pewarisan sifat, kemudian mengetahui hukum pewarisan sifat, kemudian mengetahui jenis-jenis persilangan. Yang akan kita bahas yaitu tentang yang jenis persilangan monohibrid. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Bab ketiga tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Molekul yang mendasari pewarisan sifat. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah, pada dirimu muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri yang mirip dengan ibu. Adapun molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Pada suatu untai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang sering disebut dengan gen. DNA terletak di dalam inti sel. Namun ada pula DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut dengan protein histon. Seluruh untai DNA tersebut dikenal dengan istilah kromosom. Struktur DNA dan RNA. DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk heliks atau bentuk ulir. Asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Pada DNA, gulanya berupa gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA gulanya adalah gula ribosa. Nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil yang disebut nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen dan tanpa gugus fosfat. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin atau A besar yang selalu berpasangan dengan timin atau T besar, serta guanin atau G besar yang selalu berpasangan dengan sitosin atau C besar. Basa nitrogen, adenin, dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin atau T besar. Basa nitrogen timin pada RNA ini diganti oleh basa nitrogen urasil atau U besar. Peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Ciri dari orang tua diturunkan pada anaknya. Jika orang tua memiliki jenis kuping telinga yang melekat, maka semua anaknya juga memiliki jenis cuping telinga yang melekat. Ketika ada ciri jenis cuping terpisah, maka hampir semua anaknya memiliki jenis cuping yang terpisah.
sedangkan yang memiliki sifat cuping melekat hanya sedikit. Dalam pewarisan sifat dikenal istilah sifat dominan dan sifat resesif. Sebagai contoh, karakter jenis cuping yang terpisah dapat dikatakan mampu menutupi atau mengalahkan ciri jenis cuping telinga melekat. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut dengan sifat dominan. Sedangkan karakteristik yang kalah dalam fenomena ini karakter cuping melekat sering disebut dengan sifat resesif. Gen bertanggung jawab atas sifat suatu organisme. Gen dapat dilambangkan dengan huruf tertentu. Gen dominan dapat ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf kecil atau huruf biasa. Karakter cuping yang terpisah dikode dengan gen G besar atau dominan, sedangkan karakter cuping yang melekat dikode oleh gen G kecil atau resesif. Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen dalam hal ini yaitu gen G besar dan gen G kecil disebut dengan alela. Sifat-sifat atau ciri-ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga disebut dengan fenotip. Setiap fenotip dikendalikan oleh genotip. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hukum pewarisan sifat. Penelitian pertama tentang penurunan sifat dilakukan oleh G. Mendel. Mendel juga orang yang dikenal pertama kali memperkenalkan teori penurunan sifat. Teorinya dikenal dengan hukum Mendel. Atas jasanya dalam bidang pewarisan sifat, beliau dijuluki sebagai Bapak Genetika. Mendel melakukan dua jenis persilangan, yaitu yang pertama menyilangkan kapri dengan satu sifat beda atau sering dikenal dengan persilangan monohibrid. Yang kedua, Mendel juga menyilangkan kapri dengan dua sifat beda yang disebut dengan persilangan dihibrid. Selanjutnya kita bahas tentang persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Berdasarkan hasil persilangan yang dilakukan oleh Mendel, rumusannya itu sering disebut dengan hukum satu Mendel, disebut juga hukum segregasi. Dalam hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela atau variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya, genotip suatu tanaman adalah U besar U kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan gen U kecil. Contoh persilangan monohibrid. Di sini persilangan antara bunga ungu U besar dengan bunga putih atau U kecil. Kemudian pertama itu parental. Fenotipnya itu bunga ungu disilangkan dengan bunga putih. Kemudian genotipnya untuk bunga ungu itu U besar, sedangkan untuk bunga putih genotipnya U kecil. Kemudian kita cari gametnya. Untuk yang bunga ungu gametnya U besar dan bunga putih gametnya U kecil. Setelah kita mengetahui gametnya, kita dapat menentukan F1-nya atau keturunan pertama yaitu dengan cara menggabungkan gametnya. Jadi F1-nya adalah U besar U kecil dengan fenotip bunga ungu.
Untuk keterangannya, parental itu merupakan induk. F1 adalah keturunan pertama, yaitu bersifat ungu karena memiliki genotif U besar U kecil. Jika ada U besar, maka sifatnya ungu, karena ungu genotifnya adalah U besar. Untuk persilangan, kalian bisa melakukan dengan mudah asalkan kalian dapat menentukan gamet. Berikut adalah cara-cara menentukan gamet. Yang pertama yaitu genotif homozigot dominan atau U besar U besar. Jadi gamet untuk genotif homozigot dominan U besar adalah U besar dan U besar. Meskipun gamet yang terbentuk sebanyak 2 dan sama yaitu U besar dan U besar, tetapi pada persilangan dapat ditulis satu saja yaitu U besar. Kedua, genotif homozigot resesif yaitu U kecil U kecil. Gametnya yaitu U kecil dan U kecil. Meskipun gamet yang terbentuk juga 2 dan sama yaitu U kecil dan U kecil, maka untuk persilangannya dapat ditulis satu saja yaitu U kecil. Kemudian yang ketiga, untuk genotif heterozigot yaitu U besar dan U kecil. Gametnya adalah U besar dan U kecil. Gamet yang terbentuk yaitu sebanyak 2 dan tidak sama yaitu U besar dan U kecil. Oleh karena itu, pada persilangan semua gamet harus ditulis. Setelah kalian menentukan F1 pada persilangan antara bunga ungu dan bunga putih, selanjutnya ketika F1 atau U besar U kecil disilangkan sesamanya, maka hasil persilangannya adalah sebagai berikut. F1 disilangkan dengan F1, fenotifnya bunga ungu disilangkan dengan bunga ungu. Untuk genotifnya U besar U kecil disilangkan dengan U besar U kecil. Kemudian gametnya masing-masing memiliki 2 gamet yaitu U besar dan U kecil. U besar dan U kecil. Sehingga untuk F2-nya yaitu menggabungkan gamet-gametnya, sehingga diperoleh yang pertama yaitu U besar U besar, sifatnya bunga ungu. Yang kedua U besar U kecil, sifatnya bunga ungu. Yang ketiga U besar U kecil, bunga ungu. Dan yang keempat adalah U kecil atau bunga putih. Jadi keturunan keduanya atau F2 adalah 3 bunga ungu dan 1 bunga putih. Setelah kalian simak penjelasan dalam video sebelumnya, kalian bisa mengetahui tentang molekul yang mendasari pewarisan sifat, yaitu asam nukleat. Selain itu juga kalian sudah mengetahui hukum pewarisan sifat dan juga jenis-jenis persilangan. Jika ada materi yang belum jelas, kalian bisa menanyakan langsung kepada Bu Lulu ya. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang persilangan di hibrid. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.